Perkenalkan, nama saya Inocencio Kevin Rimadi dari kelas 11B. Jadi pada video kali ini, saya akan membahas dampak dari praktik pendudukan atau penjajahan Jepang di Indonesia selama 3,5 tahun, di mana dampak ini adalah dampak yang masih bisa dirasakan oleh masyarakat Indonesia hingga saat ini. Jadi yang pertama, dampak positif. Nah, ada beberapa dampak positif yang saya temukan. Yang pertama adalah dalam pengembangan infrastruktur. Nah, selama masa penjajahan Jepang ini membangun berbagai infrastruktur dasar di Indonesia seperti jalan raya, jembatan, dan jaringan kereta api. Nah, infrastruktur ini masih dimanfaatkan dan dipertahankan hingga saat ini, sehingga memudahkan mobilitas dan konektivitas bagi bangsa Indonesia. Nah, hal ini menjadi fondasi bagi pengembangan infrastruktur yang lebih luas di Indonesia pada masa-masa selanjutnya. Lalu yang kedua adalah pengembangan industri. Jepang mendorong pengembangan industri di Indonesia, terutama di sektor pertanian, perkebunan, dan pertambangan. Nah, upaya ini telah menjadi dasar bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini, di mana sektor-sektor tersebut masih menjadi tulang punggung perekonomian di Indonesia. Nah, pengalaman dan pengetahuan yang diperoleh dari pengembangan industri pada masa penjajahan Jepang juga menjadi pembelajaran berharga bagi masyarakat Indonesia pada saat itu. Lalu yang ketiga, dampak dalam sistem pendidikan modern. Nah, Jepang memperkenalkan sistem pendidikan modern di Indonesia, yang dimana sistem ini berbeda dari sistem pendidikan tradisional sebelumnya. Nah, sistem pendidikan yang diperkenalkan Jepang menjadi dasar bagi pengembangan sistem pendidikan di Indonesia hingga saat ini. Nah, hal ini telah membantu meningkatkan akses dan kualitas pendidikan bagi masyarakat Indonesia sendiri. Dan yang keempat adalah pertukaran budaya. Nah, selama masa penjajahan terjadi pertukaran budaya antara Indonesia dan Jepang. Nah, beberapa aspek budaya Jepang seperti seni, arsitektur, dan kuliner diperkenalkan ke negara Indonesia, dan hal ini menjadi bagian dalam identitas budaya Indonesia hingga saat ini. Nah, pertukaran budaya ini telah memperkaya dan memperluas wawasan bagi masyarakat Indonesia. Meskipun penjajahan Jepang di Indonesia memberikan dampak positif yang signifikan, terdapat beberapa dampak negatif yang masih bisa dirasakan hingga saat ini. Yang pertama adalah eksploitasi sumber daya alam. Nah, saat menjajah Indonesia, Jepang melakukan berbagai eksploitasi besar-besaran terhadap sumber daya alam di Indonesia, seperti minyak bumi, pertambangan, dan perkebunan. Nah, tujuan utama Jepang adalah untuk memenuhi kebutuhan industri dan perekonomian Jepang pada saat itu, tanpa memperhatikan kepentingan rakyat Indonesia. Nah, dampaknya hingga saat ini, Indonesia masih menghadapi tantangan dalam mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan dan adil bagi masyarakat. Nah, ketergantungan pada ekspor bahan mentah juga menjadi masalah utama bagi perekonomian Indonesia. Lalu dampak negatif yang kedua adalah adanya sistem kerja paksa. Nah, Jepang menerapkan sistem kerja paksa atau romusa bagi rakyat Indonesia, di mana mereka dipaksa bekerja tanpa dibayar untuk kepentingan Jepang. Nah, banyak masyarakat Indonesia yang menderita, bahkan meninggal akibat kondisi kerja yang buruk dan perlakuan yang kejam dari Jepang. Nah, dampaknya hingga saat ini, trauma dan penderitaan akibat sistem kerja paksa ini masih membekas dalam ingatan masyarakat Indonesia. Nah, hal ini dapat mempengaruhi hubungan Indonesia dengan Jepang. Lalu dampak yang ketiga adalah penindasan dan kekerasan. Jepang melakukan berbagai tindakan penindasan dan kekerasan terhadap rakyat Indonesia, seperti pembunuhan, penyiksaan, dan pemerkosaan. Nah, tindakan ini dilakukan untuk menekan dan mengendalikan rakyat Indonesia agar tunduk pada kekuasaan Jepang pada saat itu. Nah, hingga saat ini dampaknya masih terasa, yaitu trauma dan rasa ketidakadilan akibat tindakan kekerasan Jepang masih dirasakan oleh masyarakat Indonesia, di mana hal ini dapat mempengaruhi pandangan dan hubungan antara Indonesia dan Jepang. Lalu dampak yang keempat atau dampak yang terakhir adalah penghancuran budaya. Nah, Jepang berusaha menghapus identitas budaya Indonesia dan memaksa budaya Jepang kepada rakyat Indonesia pada saat itu. Nah, hal ini dilakukan untuk menghilangkan rasa nasionalisme dan identitas nasional negara Indonesia, serta memperkuat kontrol Jepang atas Indonesia sendiri. Nah, hingga saat ini dampaknya masih terasa, di mana beberapa aspek budaya lokal Indonesia
eh, telah kehilangan atau terkikis akibat upaya penghancuran budaya oleh Jepang pada saat itu. Nah, ini berdampak pada berkurangnya keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Jadi, secara keseluruhan, tindakan-tindakan Jepang saat menjajah Indonesia seperti eksploitasi sumber daya alam, penerapan kerja paksa, penindasan dan kekerasan, serta penghancuran budaya telah meninggalkan dampak yang masih dirasakan oleh Indonesia hingga saat ini. Hal ini menjadi tantangan bagi rakyat Indonesia untuk mengatasi warisan masa lalu dan membangun masa depan yang lebih baik.